Shalom, Sobat STMJ yang terkasih dalam Kristus. Bertemu saya, Aloysius Wisnu Setiawan dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto dalam sharing 7 menit with Jesus atau STMJ edisi Minggu 23 April 2023. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Dari perikop ini saya tertarik dengan ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sobat STMJ yang terkasih, kita tahu siapa Kleopas. Kleopas dan temannya adalah salah satu dari 70 murid Yesus. Jadi pasti mereka mengenal Yesus. Mereka tahu siapa Yesus. Mereka dekat dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka ketika Yesus wafat? Mereka melihat itu sebagai suatu masalah yang besar buat mereka, sehingga mereka memutuskan kembali ke Emmaus karena tidak ada sesuatu lagi yang bisa diharapkan. Karena masalah itu, mata mereka terhalang dan tidak bisa menyadari kehadiran Yesus dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Sobat STM yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya juga mengalami hal yang sama dengan Kleopas. Saya mengalami suatu masalah yang besar, bagi kami sangat besar, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di mana kami mengalami masalah gugatan hukum untuk sesuatu yang tidak pernah kami lakukan. Walaupun kami merasa tidak pernah melakukan, kami dibuat bingung karena hal itu jauh dari hidup kami. Kami tidak pernah berurusan dengan itu, sehingga tetap pikiran mengganggu, tetap ada kekacauan dalam diri saya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mendapat kabar ini justru ketika saya sedang menjalani pelayanan perdana saya dalam pengajaran kursus evangelisasi pribadi di sebuah paroki di Kuskupan ini. Saya shock, saya terkejut, saya bingung. Kenapa harus saya? Sampai terpikir terbersit dalam hati saya, Tuhan, kenapa harus saya? Saya yang sudah mau melayani-Mu loh Tuhan, kenapa harus saya yang mengalami ini? Saya protes pada Tuhan. Saya merasa Tuhan beri masalah yang selalu besar, dan dari masalah itu menutup penglihatan saya, menutup rasa saya akan kehadiran Tuhan. Dalam kebingungan beberapa hari itu, saya dan pasangan sempat bingung dan akhirnya kami berpikir, oh iya, kita belum adorasi. Saya ingat itu hari Selasa, siang menjelang sore, pulang kerja, saya ke Kapel Adorasi Katedral. Saya mendoakan doa Rosario dan doa Rosario pembebasan. Karena hari itu hari Selasa, saya berdoa menggunakan peristiwa sedih. Saya merasakan jawaban Tuhan dalam dua doa Rosario itu, Rosario dan Rosario pembebasan. Saya sempat terhenti sejenak pada peristiwa yang pertama, di mana Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakratul maut. Dalam peristiwa itu ada kutipan ayat yang berbunyi, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Saya terhenti di ayat itu, dalam peristiwa itu, dan saya rasakan itu adalah jawaban Tuhan atas masalah saya. Tuhan mau saya menjalani itu. Tuhan mau mengatakan, sudah jalani saja. Aku itu lebih besar dari masalahmu. Di situ saya merasa sungguh diingatkan. Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan menyertai saya dalam perjalanan saya. Tuhan hanya mau saya
menjalani dengan taat dan meyakini, percaya bahwa Dia selalu ada dalam setiap langkah hidup saya. Sungguh, dari peristiwa itu dan dari bacaan hari ini, saya diajak untuk menyadari Yesus di atas semua masalah hidup saya. Yesus lebih besar dari masalah hidup saya. Yang saya lakukan tinggal percaya bahwa dalam setiap langkah saya, Yesus selalu ada. Bapak Ibu yang terkasih, saya belajar banyak dari peristiwa saya alami dan semakin diteguhkan dengan bacaan hari ini. Mari kita semakin menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih. Berkah dalam, tetap semangat.